Sahabat Mentari, selamat datang kembali di podcast hari ini. Ya, saya boleh ditemani dengan Inneke dan narasumber seperti biasa, Pak Wahyu yang sangat humble, ya, yang akan bercerita tentang kepemimpinan di era masa kini. Dan ini harus dipunyai oleh setiap orang. Nah, bagaimana nanti ceritanya? Kita akan langsung saja membahas kepemimpinan di era ini. Ya, selamat sore Pak Inneke dan Pak Wahyu. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk kita boleh bersama lagi di Sahabat Mentari. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di era kini. Nah, kira-kira seperti apa sih yang akan kita bahas? Mungkin ada masukan dulu dari Inneke, silakan. Iya, karena ini agak unik nih ya Pak ya, kepemimpinan yang sekarang ini kayak susah-susah gampang, karena kan ada banyak sekali postingan di media sosial yang mengeluhkan soal kepemimpinan sekarang tuh agak sulit karena yang dipimpin Gen Z seperti itu ya. Jadi lalu banyak tuntutan harus demokratis. Jadi kayaknya antara kepentingan kita harus mencapai tujuan yang cepat dengan memanage orang, keuangan, akuntabilitas itu kayaknya kok buat kita harus ada yang ahli yang menjelaskan. Apalagi di era gini sekarang digital sangat penting sekali. Betul. Ya. Nah, kalau kita tertinggal, waduh susah banget nih. Nah, gitu kita masukannya nih dari Pak Wahyu. Bagaimana yang menurut Pak Wahyu? Ya, kalau kita bicara kepemimpinan ini kan sifat, perilaku, kemudian juga ya bisa termasuk gerak tubuh itu kan kepemimpinannya. Itu seyogianya ada di dalam seorang pemimpin kan gitu ya. Seyogianya, idealnya begitu. Lalu isinya apa sih betul sifat itu sebenarnya yang kita lihat ya. Kalau kita belajar tentang manajemen strategik ya, itu kan terlalu tadi disampaikan di Bu Inneke tadi punya pengaruh yang ya katakanlah mempengaruhi dalam proses perputaran daripada pemimpin itu untuk masuk atau menuju ke suatu tujuan yang sudah disepakati bersama. Itu intinya kan di situ ya, betulnya. Kita mau jalan ke depan, pengaruhnya banyak. Lalu apa yang kita pegang untuk bisa sampai ke tujuan itu kan ya. Nah, ada suatu manajemen yang sedang berkembang ya. Sebenarnya tidak sekarang ya, sudah. Saya belajarin tahun-tahun 85 lah itu sudah ada itu. Itu ya namanya manajemen strategik, hanya di dalamnya berkembang juga namanya Red Ocean Strategic. Di dalamnya berkembang lagi namanya Blue Ocean Strategic, yaitu berkembang yang wajar saja ya, berkembang itu di dalam area atau arena yang sangat luas, pengaruhnya banyak. Tadi singgung masalah teknologi, masalah mungkin budaya, sosial, geopolitik dan segala macam itu kan benar mengaruhi itulah. Itu yang harus kita hitung, kita hitung bagi seorang pimpinan masa kini, oleh karena disebut pemimpin kekinian. Artinya pemimpin kekinian itu adalah pemimpin yang tepat pada saat ini atau situasional, ya, situasional. Lalu ini tidak saya cukup. Pemimpin situasional tidak cukup, dia hanya bergerak pada waktu tertentu saja ya, ada batasan waktunya tertentu. Nah, kita harus lihat ke depan, ke depan ada apa sebetulnya, kita untuk bergerak depan itu bisa dihitung ke depannya itu ada apa. Dia namanya forecast, namanya prediction, namanya perkiraan, yang itu ada di manajemen strategik sebetulnya. Nah, kita ke depan sana itu harus kita hitung, karena dalam analisis terhadap di dalam manajemen strategik itu ada namanya analisis makro dan mikro. Kalau yang makro itu menghasilkan prediction, kalau yang mikro menghasilkan anatomi suatu masalah. Nah, itu yang nanti kita dekati. Sifatnya
jangka pendek ya. Tapi kalau yang makro itu sifatnya jangka panjang. Oleh karena dinamakan strategik. Ya. Itu kira anunya ya gambaran. Kalau dari batas usia seorang pemimpin ya di era masa kini, sebetulnya saya ini usia segini belum cakap nih untuk melakukan itu. Menurut Pak Wahyu bagaimana Pak? Apa dilihat dari usia saya harus menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin sekarang baru nih, ya muda lagi kan? Nah itu menurut Pak Wahyu gimana nih? Saya kok ragu loh kita bicarakan usia dalam kepemimpinan ya. Karena begini, namanya kepemimpinan itu bisa dilahirkan karena dia lahir, dia sudah memang ada beberapa kemampuan yang dia dimiliki, kayak mungkin yang misalnya fisik, yang mungkin sikap, perilaku, itu memang dia dilahirkan seperti jadi pemimpin. Kemudian pada perjalanannya dia di luar, setelah dia dilahirkan itu, dia diisi beberapa kemampuannya. Kalau kemarin yang dilakukan di Magelang itu sebetulnya kan itu adalah pengisian terhadap aspek jasmani, yang aspek jasmani, kemudian dari aspek moral mental, ya, kemudian juga dari aspek akademik. Jadi, ada 3 hal itu yang dijadikan masukan terhadap kemarin seperti dibahas kemarin atau digunakan oleh Pak Prabowo dalam rangka melihat itu. Rata-rata orang yang alumni di sana pasti akan dididik dengan pola itu, pola digembleng, luar biasa ya. Betul, ya diisi. Nah, kalau dengan bahasa kasar mungkin namanya brainwashing. Ya, kita anggap itu kasar lah itu kalau menuju otak kan. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa politik lagi namanya indoktrinasi. Ya, tapi isinya memang itu, isinya bagaimana kita menyiapkan seorang pemimpin dari aspek fisiknya, jasmaninya, dari harus siap, kemudian juga aspek moralnya, mentalnya, kemudian juga dari aspek akademiknya. Ya. Nah, kalau pada saat sekarang tadi disinggung juga kan, apakah sudah siap sekarang ini anak muda ini? Saya pikir saya tidak pernah berpikir soal muda dan tua ya. Siapapun bisa. Bisa, sahabatnya bisa aja. Nah, memenuhi syarat itu tidak. Sekarang itu akan bisa ada parameternya untuk mengukur seorang pemimpin itu. Baik dari 3, kalau kita gunakan yang 3 parameter tadi. Jasmaninya bagus, sehat ya, itu, kemudian skala akademis dia mencukupi untuk menjadi seorang pemimpin, ya, atau minimal dia punya pendidikan yang mengelola manajemen, mengelola analisis, ya, ada juga dia seorang yang mampu untuk mengambil putusan dengan bagus, ya. Ada decision maker kan sifatnya di problem solver sama decision maker kan ya, itu betulnya itu ya. Nah, kemudian secara moral, secara moral itu yang sekarang yang perlu kita flashback atau kita melihat ke belakang, apa sudah bagus moralnya sekarang ini. Akademik saya yakin, saya dibandingkan dengan yang sekarang umur 30 lah ya. Betul. Ya, itu mesti jauh, dia pasti punya dapat tambahan-tambahan ilmu yang lebih bagus dari saya ya di sekolahnya. Ya, kemudian secara fisik ya mungkin saya lahir dengan tinggi badan 171. Pada saat itu masuk AKABRI, saya masuk AKABRI itu paling tinggi 168. Ya, anunya itu. Grade-nya itu 168. Berarti saya syarat, ini syarat ke situ kan, saya lolos di situ ya. Dan kesehatan juga begitu. Akademik dimasukkan di sana, diisi dengan beberapa katakanlah kalau kita namanya ilpintek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu diisi di sana ya, sesuai dengan tingkatnya ya, tingkat 1 ini, tingkat 2 ini, ketiga ini, tingkat 4 ini, dan selanjutnya. Kira-kira itu ya. Berarti nggak relevan ya, maksudnya pemimpin muda nggak ada hubungannya dengan kemampuan mimpinya, yang penting dia dibekali dan memang punya bakat mimpi. Terus tadi Pak dengan parameter itu Pak dengan parameter tadi Bapak sudah sebutkan, kayaknya apa Pak pemimpin itu sukses? Kita mungkin di belakang ya, kira seperti sekarang saya singgung masalah moral ya.
Coba kita lihat ya sekarang bagaimana indikatornya ya. Tadi kalau saya bicara moral, indikatornya kepada bagaimana perilaku dia yang tertuang dalam itu ya. Dari moral itu kan munculnya kalau dalam pendidikan kan ada namanya kognitif, ya domain, ada yang sifatnya psikomotor domain, ada yang namanya katanya istilahnya afektifnya itu ya, penghayatannya itu. Nah, kalau dia dari ilmu yang sudah diberikan, kemudian ternyata dalam psikomotornya kan banyak pengaruh psikomotor. Ya, sekarang kita lihat, kita kalau mau memperbaiki kita harus tahu dulu ada kelemahan apa di dalamnya. Dan korupsi banyak, ya misalnya itu pencuri banyak, dan sekali itu lah. Kemudian kalau secara umum itu nampak kaya miskin kelihatan, ya itu misalnya gitu. Di batasan itu kelihatan sekali. Lapangan kerja masih sedikit dan banyak. Itu kalau kita cari indikatornya banyak sekali ya. Kita tinggal menginventarisir saja. Itu kira-kira yang kita ambil aja sekarang itu satu. Kaya miskin masih kelihatan, batasannya banyak, ya, kejahatan banyak, masih timbul. Penegakan hukum belum konsisten, ya kan misalnya korupsi masih merajalela, ya, terjadi manipulasi di dalamnya, terjadi istimewa banyak hal lah sekarang yang terakhir kemarin hakim yang kena di Mahkamah dan selanjutnya lah. Ini betulnya kan tadi yang dikatakan tadi indikator, itu indikatornya. Kita petik indikatornya. Itu banyak sekali kalau di media. Tadi disinggung masalah media sosial. Bagaimana dia? Hanya kalau kita harus hati-hati media sosial. Karena sekarang media sosial itu adalah suatu sarana atau alat, ya. Alat yang digunakan oleh yang membutuhkan dia. Gitu. Entah itu orang politik, entah itu orang pemerintahan, entah itu orang gunakan metode. Karena apa? Dia tepat dia berputar. Gitu. Prosesnya beda dengan kalau kita misalnya dengan media cetak, ya, koran itu masih nunggu besok. Media kita mau sekarang, kalau saya hubungan dengan teman saya yang ada di Inggris sana, saya telepon sekarang dia jawab. Ya, di MI5 di Inggris sana saya telepon dia jawab. Dan segera saya tahu tentang keadaan Inggris sekarang. Saya tanya gimana? Konflik Rusia saya segera tahu, Israel saya segera tahu. Dari kamar ini saya bisa tahu kan. Itu ketepatannya teknologi ya. Yang itu apapun juga akan berpengaruh dalam bagaimana membangun atau membentuk seorang leader, seorang pemimpin itu. Kalau pemimpin tidak tahu teknologi, bagaimana dia? Itu mau tahu tentangnya. Itu bisa satu contoh saja. Kalau dia tidak punya network, tidak punya teman di Inggris, tidak punya teman di Amerika, dia punya di Rusia sana, di Israel gimana, di Australia, bagaimana dia dapat informasi? Gitu. Nah, itu antara ini, itulah dibangun network itu harus dibangun. Seorang pemimpin harus punya network yang bagus. Nah, kalau kita kan bicara dengan masalah pemimpin ya, tadi dikatakan bahwa pemimpin itu harus memberikan contoh. Nah, ternyata tadi dikatakan bahwa korupsi masih terjadi, bla bla dan sebagainya lah. Padahal dia seorang pemimpin, padahal dia harus mencontohkan ke anak buahnya. Ini persepsi itu bagaimana itu Pak? Iya, tadi kan kita singgung juga kalau kita pendidikan di Akmil gitu kan atau di Akpol. Pendidikan berarti yang lain, ya, knowledge ya untuk. Iya, itu kan ada tiga hal yang ditekankan. Jadi ya, tiga komponen yang itu dimasukkan ke dalam para anak didik itu ya. Satu yang tadi masalah moral tadi. Tadi kan saya katakan masalah moral. Kalau kita lihat tadi disampaikan tadi. Komisi korupsi masih ini. Itu masalah moral. Itu. Moral. Soalnya kalau moral yang ditanamkan di Magelang, kenapa Magelang? Itu karena di sana penanaman nilai tentang rela berkorban, tentang nilai kejuangan. Ya, nilai kejuangan itu substansinya adalah rela berkorban. Jadi seorang pemimpin harus mau rela berkorban. Nah itu kan itu intinya itu tadi. Itu yang ditanamkan di sana. Oleh karena awal Pak Prabowo jangan coba-coba korupsi itu ya. Kan itu. Karena apa? Kalau dia korupsi berarti dia tidak punya nilai berkorban. Ya kan itu. Tidak punya nilai kejuangan. Oleh karena diisi di sana. Nah, selain profesi ya juga tadi itu ya nilai. Kemudian kalau kita tadi singgung Pak Ben tadi masalah ya katakanlah menjadi contoh, menjadi teladan. Sebetulnya
filsafat itu kita sudah banyak di Indonesia ini ya, oleh para tokoh kita, ya toh. Kayak misalnya dia ada Dewantoro, ada bagaimana dia menanamkan kepada kita, ya, tentang Tuturi Handayani, tentang Matio Mangkunkarso. Ada, misalnya hal-hal itu ya, itu bukan tidak punya arti, sangat besar artinya. Nah, bentukannya, realnya, konkretnya adalah tadi yang katakan, seorang pemimpin harus menjadi teladan. Kalau kita mau introspeksi betulnya, kadang-kadang saya juga pasti introspeksi, karena supaya saya tahu kelemahan saya di mana, ya, di mana. Nah, dengan introspeksi saya akan tahu, oh ini kelemahan saya di sini, saya perbaiki. Ya. Mau memperbaiki ini perlu suatu kekuatan, suatu nyali, suatu ya pengorbanan kan gitu. Yeah. Contohnya misalnya gini, saya bilang sama istri saya, kamu nikah dengan saya tidak bisa korupsi. Yeah. Pertama kali saya ngomong gitu. Jadi jangan tiba-tiba kamu menjadi korupsi, menuntut saya dengan korupsi. Tidak ada. Karena apa? Tadi yang namanya integriti tadi. Yeah. Karena persyaratan seorang pemimpin adalah integritas, dia harus bisa memimpin, menjadi teladan. Ya, yeah. Kedua, dia harus bisa membangun komitmen. Siapa komitmen di mana? Siapa yang dibangun? Satu followernya, ya, yang dia pimpin, kemudian keluarganya, tetangganya, dan selanjutnya. Nah, itu network tadi. Yeah. Nah, dia harus bisa membangun itu kan, nah, membangun itu sampai dia dipercaya jadi pemimpin, dipercaya omongannya, dipercaya sikapnya, perilakunya. Nah, kemudian ini dalam perkembangannya kalau kan berkali-kali saya ngomong tentang era VUCA. Era VUCA itu dimana era VUCA itu sekarang kecepatannya perubahan akan bukan main gitu. Yeah. Nah itu, jadi kalau dulu saya katakan bahwa salah satu persyaratannya adalah konsistensi. Ternyata dalam konsistensinya adalah tujuan. Nah, kemudian di konsistensi itu melaksakannya bisa dengan cara yang fleksibel, ya kan itu. Mencapai tujuannya itu. Kalau saya katakan metode ke sana, yeah. Caranya, taktiknya, tekniknya dari itu, strateginya yaitu dengan fleksibel. Yeah. Artinya bahwa dia lentur. Jadi kalau menghadapi suatu perubahan, dia cepat bisa bergerak untuk merubah. Saya kira itu. Oke. Nah, begini Pak Wahyu, kalau tadi kan di dalam suatu organisasi ya, apakah itu di dalam organisasi apapun itu berlaku seperti itu Pak? Seperti yang tadi dibicarakan itu. Misalnya di gereja, di sekolah-sekolah, mungkin kalau di sekolah, kepala sekolah kali ya, mungkin kalau di gereja atau dimanapun itu, di tempat-tempat ibadah, apakah seorang pemimpin harus seperti itu, mempunyai jiwa yang tadi disampaikan tadi Pak? Ya, kan begini, memang organisasi dibentuk dalam mencapai tujuan, pasti gitu kan? Betul, iya. Kan gitu, intinya di situ. Nah, sekarang tujuannya apa? Nah, kalau tujuannya apa, itu berarti kita akan bentuk organisasinya apa, kan gitu. Misalnya gitu, misalnya kita ini masalah tujuan gereja, kita bentuknya ke organisasi gereja kan gitu. Nah, misalnya ekonomi, kita tujuannya organisasi ekonomi yang kita bentuk, kan selalu begitu, menyesuaikan. Tapi orientasi pertama kali adalah tujuan, nah, karena organisasi itu pasti goal oriented, ya kan? Ya pasti tujuannya kemana, nah dia masih itu yang digunakan. Nah ini kita harus konsisten pada itu goal-oriented, walaupun ya itu katanya. Kalau di pengalaman saya itu memang kita goal-oriented, tapi di belakang ini memang ada namanya, kalau kita katakan ini sasaran, ada sasaran antara yang harus kita capai. Tidak bisa langsung sini, mungkin ini dulu, itu namanya tahapan. Itulah namanya bernilai strategik. Ya, ada tahapannya kita mencapai ke situ. Ya, itu yang betulnya yang harus kita waspadai. Kemudian tadi apakah ini untuk semua organisasi bisa? Di dalam organisasi itu bisa ada yang namanya spesifikasi, ya, yang spesifik. Ya. Agama beda dengan saya polisi, ya kan pasti beda. Polisi mesti beda dengan TNI. Itu lalu adanya rumusan tugas pokok itu ada kan. Dalam organisasi ada rumusan tugas pokok. Kan gitu. Tugas pokok untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu kan gitu. Kembalinya ke sana. Jadi kita ini kepemimpinan di sini betulnya munculnya. Nah, untuk mencapai ke sana saya harus pakai ini. Nah, teknik yang saya pakai, taktik yang saya pakai, strategi yang saya pakai tentunya beda dengan Angkatan Darat. Beda dengan TNI AU, dengan Jasa. Nah, punya spesifikasi.
Jadi mimpin polisi sama mimpin tentara berbeda. Iya. Gitu. Berbeda. Pasti ada yang dikedepankan apa. Gitu. Jadi kalau kita dengan bahasanya keraton ada ujung tombak gitu, kan gitu. Ya, mana yang ditajamkan di depan tuh? Kalau kita linear gitu, sulit kita mencapainya atau kan tumpul kan itu. Tapi kalau kita tajam begitu, kita bisa lebih tepat kita mencapai tujuannya. Itu ya karena yang namanya spesifik tadi. Begitu juga pemimpin. Yeah. Pemimpin pada saat sekarang belum tentu seperti saya sekarang. Memimpin dengan sekian belum tentu bisa. Betul. Itu perkembangan teknologi demikian ya. Mungkin saya jadi katakan saya dulu jadi dandis di Kalimantan sana, nggak ada kejahatan Pak, nggak ada kejahatan. Jadi saya hanya menggunakan apa? Menggunakan pembinaan masyarakat. Yeah. Saya datang ke suku-suku di sana, suku-suku sana, ya bagaimana budayanya mereka saya belajar di sana. Ya, itu. Karena disertasi saya juga dari situ, saya ambilnya dari sana kan itu ya. Jadi saya ambil dari situ, saya bisa itu tahu saya Kalimantan. Kalau setiap konflik di Kalimantan, saya pasti pimpin di situ. Yeah. Karena saya tahu masalahnya. Nah itu dapat terjadi di Pontianak, terjadi di Sampit kemarin. Berarti artinya Ya. mungkin harus turun tangan. Iya. Ya. Tidak hanya Itu diam. selebihannya, Pak. Iya. Kita harus langsung ya untuk menerapkan ya. Iya, Seperti itu. iya itu salah satu yang mungkin Iya. menjadi constraint sekarang ya itu kan. Nah, sekarang ya tapi saya tidak menyinggung yang sekarang Iya. tidak ya tapi ya, itu saya terapkan pada diri saya. Saya waktu saya dari Kapolda, saya berbagi tugas misalnya kan ya, dengan wakil saya, kemudian wakil saya teman saya sendiri, saya bilang bagi tugas kita, kamu kelola manajerial di Polda, kamu urus logistik, urus personil, urus ini, saya enggak, silakan tangan itu, saya akan di lapangan. Jadi keluar, saya ke sana setiap jam 11 saya udah di lapangan, saya ngecek polsek. Ujung tombak polisi adalah polsek. Yeah. Nah, kalau polsek itu beres, naiknya beres. Betul. Apa sih Kapolda tugasnya ringan aja. Yeah. Kapolsek itu berat, Pak. Kapolsek berat. Dia nangani sendiri, meriksa sendiri, Yeah. ngelola sumber daya sendiri. Itu kan itu. Berat itu orang putih. Oleh karena saya harus tahu kelemahannya apa di situ. Betul. Oleh karena saya datang ke polsek, saya lihat ada kelemahan apa. Ya pertama kali ya kita marah-marah ya, khawatir. Kalau jadi komandan tidak bisa marah ya, tidak bisa jadi komandan. Tapi hanya salah satunya marah, marah-marah. Dalam rangka saya memperbaiki dia, Betul. sampai dia tahu kelemahannya apa dan diperbaiki. Paling tidak ada perubahan. Iya, Betul, ada. perubahan. Oke. Iya, kalau kita cek sana terus pulang tidak ada perubahan ya, Betul. Iya. nah, itu kita sendiri yang salah berarti kan. Tapi kan itu salah satu contoh. Berarti kan dalam organisasi apapun harus ada perubahan gitu. Berarti tadi kalau saya matiin sekali yang Bapak bicarakan tadi. Berarti yang pertama itu pemimpin harus visioner ya Pak ya. Yeah. Supaya tujuannya apa nyampe gitu ke tujuan meskipun Yeah. jalannya memang mungkin nggak semulus Yeah. jalan seperti Yeah. kita pikirkan. Lalu untuk bisa jadi pemimpin yang efektif, efisien harus delegasi tugas dengan Yeah. tepat gitu ya Pak ke orang-orang Yeah. yang tapi luar biasa benar ini. Yeah. Ini Ya, gini ya. Kita itu kan kalau namanya komandan, namanya kepala, namanya apapun itu kan dia menyelesaikan tugas pokok. Tugas pokoknya ada tuh. Nah sekarang mampulah dia menyelesaikan tugas pokok itu sendiri, itu sudah tidak mungkin. Gitu. Oleh karena adanya delegasi wewenang. Oleh karena di bawahnya dalam struktur. Oleh karena kalau kita masuk dalam satu organisasi, pertama kali adalah pelajari strukturnya. Kayak apa strukturnya? Nah, tugas pokoknya lalu strukturnya. Kan gitu. Nah, biasanya koordinasi yang baik, yang ada di atas ini, tugas pokok ini udah bagi habis sebetulnya, kecuali kodal, komando pengendalian. Nah, pengawasan saya diserahkan sama namanya Irwasda kan, kalau saya Kapolda, Irwasda yang ngawas. Nah, saya kalau sampai terjadi apa-apa salah, tak gepok dia. Dan Irwasdanya, iya kan? Ya. Berarti dia tidak Bekerja. melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau di bidang reserse salah, dia itu. Jadi tidak gitu. Kewajiban saya mengendalikan dengan baik. Jadi saya kendalikan, saya lihat mereka jalan. Benar tidak dia jalannya itu kan? Contohnya misalnya gini, saya kontrol tahanan. Tahanan harus ada SPP, ada surat perintah penahanan. Sementara ada selanjutnya. Lo yang ditahan 10, yang tulisannya situ yang PV cuma 3. Nah, yang 7 mesti jadi main-mainan kan. Betul. Nah, saya panggil dia, kenapa dia?
Nggak ada ya, seharusnya ada SPPS, ternyata nggak ada kan, itu misalnya gitu loh. Ini artinya kalau seorang pimpinan tidak pernah turun ke lapangan ke unit paling bawah, dia tidak akan tahu masalah. Betul. Pasti tidak tahu masalah. Kalau tidak tahu masalah, tidak tahu apanya harus diselesaikan, ya kan gitu. Oh, masalahnya juga tidak tahu, gimana tahu? Kalau seorang Kapolda tidak pernah di Polsek, ya kan gitu. Seorang Kapolri tidak pernah di Kapolres atau di Polsek, ya kan gitu. Atau datangnya dengan formalitas, ya kan. Diumumkan dulu ya, sudah siap semua. Coba kita tidak saya chat incognito ya, sampai ke sana. Akan ketahuan kelemahannya di situ. Tapi ya jangan terus hanya muring-muring saja. Sudah tahu kelemahannya, perbaiki. Kita membantu solusi perbaiki itu loh. Perlu apa kamu? Oh, mobilmu negara patroli kenapa? Oh, anunya rusak pak, lampunya banyak gundul ini. Saya cek, ini hambatan nih, dikira mudah ya tidak. Saya tanya ke Polda sama logistik di lognya, itu kenapa ini ada ban gundul dia di mobil patroli? Apa sudah ngajukan dia? Oh, mulai bingung dia kan. Saya tanya, kamu udah ngajukan belum? Sudah pak, berapa 3 bulan yang lalu? Kemana yang saya surat ini? Nah ini tugasnya Irwas ini. Betul. Kamu tanya Irwas, kamu lihat nggak itu? Ada keterlambatan itu dalam processing, distribusi logistik ini. Ternyata iya, dihambatnya di Mabes. Hambatnya kenapa? Apa orangnya tidur? Apa memang orangnya minta duit? Atau orang apa? Kita tahu gitu kan. Nah, baru yang diperbaiki. Kalau kita urat nadi nih, kalau urat nadi tidak jalan baik, kita akan terjadi kelumpuhan. Ya kan gitu, bisa stroke, bisa apa. Itu lah. Oh, sangat menarik banget. Ini daging semua nih sih. Dan yang nanti menyaksikan bisa benar-benar bisa belajar. Iya, betul. Karena tadi yang disampaikan itu semuanya, itu ujung-ujungnya akhirnya kaderisasi yang berhasil juga ya Pak ya. Kalau pemimpin yang berhasil akan menghasilkan kader-kader yang berhasil nanti di depan. Ya itu kalau saya mungkin orientasinya pada pentingnya seorang pemimpin ya. Jadi pemimpin itu dia sekedar kamu memimpin, tapi memang dia melalui rekrutmen yang bagus. Pemimpin dan rekrutmen. Nah, tanpa kan kita seperti saya rating saya itu 220 sekian. Kan tidak mungkin saya jadi pemimpin semua. Masih ada terseleksi kan. Sejak taruna kita sudah tahu siapa akan memimpin kita nanti di atas. Oh nanti akan jadi Kapolres, akan jadi Kapolda, akan jadi apa. Ya. Nah, sampai ke sana atas itu, disitulah yang kita harus hati-hati ya. Karena kita biasanya lalu bersandarkan pada saya bisa segala-galanya. Tidak. Jadi setelah saya pelajari saya pada pangkat saya waktu itu kapten ya. AKP itu, oh ini kalau caranya gini, saya mungkin tidak bisa maju ke depan. Jadi saya harus spesifik, saya mencari yang spesial untuk ini dalam organisasi polisi. Mana yang kamu saya senangi? Mungkin dulu saya masuk reserse, kemudian ternyata dari situ karena dari jiwa saya mungkin tidak cocok di situ. Akhirnya saya direkrut oleh waktu zamannya Pak Beni Murdani, saya direkrut Pak Beni Murdani sama Pak Sukartono. Saya masuk di bidang saya terus berjalan sampai sekarang. Itu. Dan itu juga pakai rintisan. Ya begitu langsung naik aja pakai rintisan gitu kan. Kita harus sekolah, tadi yang katakan kita harus namanya pembangunan dan pembentukan dalam rekrutmen itu sangat penting ya. Kalau kita salah di sini ya mungkin ya tidak sampai pada tujuan dengan baik lah. Iya. Wah ini dia sampai terkesima kita. Terkesima karena memang ternyata tidak semudah yang dipikirkan di bawah, apalagi di era masa ini yang arus informasinya terlalu deras, segala macam. Berarti itu ada tantangan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mensikapinya, gitu loh. Itu seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan itu kan, apalagi di era globalisasi seperti ini kan. Tadi sudah dijawab beberapa parameternya harus ada. Kita harus seperti apa nih gitu kan. Paling tidak kita harus terjun langsung gitu. Tidak hanya melihat si A, si B, si C baik padahal belum tentu kan. Nah ini harusnya kita harus terjun langsung. Iya, saya pikir untuk seperti itu ya. Nanti mungkin kita akan lebih kita lebih membahas lagi tentang era pembinaan, tapi mungkin ada yang disampaikan lagi Bu.
masih ada satu sih yang Ya. pengen tahu ya sebagai Ya. pemimpin menurut Bapak pentingnya akuntabilitas sebagai pemimpin itu sebesar apa sih Pak untuk jadi pemimpin di era masa ini? Job desk ya, mengukurnya dari job desk lah. Kan pasti ada job desknya itu. Pemimpin ada job desknya, Kapolda ada job desknya, Kapolri ada job desknya. Ukur aja dari situ. Dia melaksanakan itu enggak? Ya kan itu. Kalau misalkan tidak melaksanakan itu berarti dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kan itu. Betulnya Tapi itu. kadang gini loh, mohon maaf Pak. Kadang-kadang kita sudah melakukan hal ini salah, tapi bawahannya ini tidak menegur karena dia seorang pemimpin. Itu gimana menurut Pak Wahyu? Etikanya ada Pak. Etikanya Oh, ada. oke. Kan kita juga negur juga pakai etika dong. Kalau saya ditegur pakai etika, saya juga marah. Kan gitu. Misalnya saya ditanya di tengah jalan ya, saya akan mencemuring saya kan gitu toh. Maaf saja kalau itu tidak bisa saya pungkiri ya. Betul. Nah, kalau oleh karena kan kita ingat bahwa di dalam organisasi itu ada namanya budaya organisasi, kan ada. Nah itu budaya organisasi itu isinya apa? Nilai dan norma. Iya. Kan itu tuh nilai-nilai dan norma-norma. Tuh. Norma dipakai untuk keseluruhannya, nilai dapat diri saya, kan gitu, individual, kan gitu. Kalau norma itu disepakati bersama. Kita Polri itu kalau ketemu atasan harus hormat. Misalnya itu aja lah. Ya, tuh. Nah, dan banyak hal lah. Yeah. Kalau kita tidak, ada medianya ada untuk kita misalnya mau membuat saran ya. Yeah. Loh, saran saja buat saran. Ada namanya telan staf, ada memo intel, ada apa misalnya kan, itu bisa berikan, boleh saja. Nah, soal itu yang dilaksanakan tidak, kita sudah melaksanakan tadi akuntabilitas tadi. Pertanggung jawab kita berikan pada dia. Bagi anak buah, saya nyampaikan saran pada pimpinan. Iya, saya selalu gitu. Lo dimaki ya sering dimaki itu. Ya terima saja, kenapa sih? Apa saya mau melawan? Nah, itu yang susah untuk diterima untuk seorang pemimpin, Pak. Kadang-kadang kan sering orang misalnya ya, kamu tuh salah. Dia tahu saya salah, tapi tetap saya nggak bersalah. Akhirnya yang bukan bawahan ya, artinya orang yang melakukan itu kok jadi nggak enak, wah nanti saya jadi gimana nih gitu kan. Banyak sampai dengan saat ini seperti itu. Nah, punya tips nggak kira-kira mungkin Pak Wahyu menjadi seorang pemimpin harus seperti apa, Pak? Terbuka ya. Itu aja. Loh, kita ini kan makhluk yang tidak sempurna kata agama kan Betul, begitu ya. Saya bukan penekun agama lah, tapi di agama kan begitu ya. Kita ini kan makhluk yang tidak sempurna. Kalau kita sudah tahu tidak sempurna, kenapa kita malah dikritik? Ya, Nah, itu ya, dia. seharusnya dia terima saja. Loh, saya banyak dikritik juga ya. Apalagi istilahnya kalau saya mimpin organisasi formal itu kan berapa saat saja ya tuh, dari Kapolda, dari Kapolres, mungkin dari Dir, apa ya. Saya lebih banyak mimpin organisasi yang non formal. Yang non formal artinya itu operasi tertutup, ya tuh. Saya begitu. Nah, kalau tanya Hardi itulah. Gitu. Nah, itu saya gitu ya Pak ya. Gitu. Ya Hardi itu merasakan bagaimana saya mimpin organisasi tertutup ya. Karena pertanggung jawab saya itu tidak jelas. Itu, tanyakan itu. Tapi saya tetap bertanggung jawab pada yang perintah saya, namanya user. User saya siapa? Yang perintah saya siapa? Pasti ada kan? Saya bergerak atas perintah pasti. Nah, untuk sampai misalnya saya terjadi apa-apa, saya sampai pada mempertanggungjawabkan pada yang perintah saya, itu tinggal tergantung saya. Kadang-kadang saya potong dia. Gitu ya? Saya tidak mau menyampaikan, ini yang perintahkan orang itu, tidak mau. Ya, kadang saya tutup. Itu cukup saya jadi yang bertanggung jawab. Oh sering itu, banyak kejadian saya tanggung jawab. Kan gitu ya. Nah, tinggal kecerdasan kita, kepandaian kita, ketanggihan kita bisa luput dari situ kan. Ya, kalau misalnya salah, misalnya gitu. Oke. Baik, sangat menarik sekali nih percakapan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Banyak manfaatnya loh. Untuk ngejar tujuan aja, tapi dia harus bisa pasang badan. Betul. Demi mencapai tujuan itu pokoknya tercapai, jangan sampai berantakan ini pasang badan. Semoga sahabat kita ini yang sahabat mentari bisa melihat dan bisa menjadi ya melihat contoh ya bahwa kita harus betul harus seperti jadi inspirasi. Oke, ada satu kata kira-kira yang mau disampaikan Pak, kesan dan pesan. Ya tadi betul ada yang tadi kita singgung tadi kan masalah kekinian aja ya, jadi situasional ya. Memimpin pada saat sekarang ini ya kita lihat pergerakannya dalam itu space waktunya itu jelas ya. Nah, tapi kan yang sekarang kita harapkan adalah visioner.
Arti visionary adalah kita bisa melihat ke depan. Nah, kalau yang di situasional tadi mungkin melihat target atau melihat sasaran yang pendek, jarak pendek. Ya, misalnya kalau dalam strategi itu mungkin hanya setahun, 2 tahun ya gitu. Tidak ada dari Kapolda, saya dari Kapolda 2 tahun misalnya itu udah pol, udah lebih dari itu udah betul, tidak betul. Itu misalnya kan. Nah, tapi kita bisa merumuskan ada apa itu depan itu. Ya, itu ini yang namanya forecast, namanya KIRKA. Ini di dalam manajemen strategik ada. Ya, jadi pelajaran tentang ini ada. Oleh karena seyogianya setiap pimpinan ya istilahnya yang tingkat-tingkat kalau ukuran medium lah, giliran tengah lah ya. Nah itu tengah-tengah itu harus tahu itu. Oleh karena di pendidikan kita di Lembang itu, di SESBIM itu ada pendidikan yang namanya manajemen strategik. Ya, itu. Nah, padahal manajemen strategik itu udah saya dapatkan dulu di Inggris di Bensil itu pas tahun 83 atau 82 malah udah dipakai di sana sudah. Nah, kita lambat makanya kan, ya kita lambat berjalan. Nah, intinya ada dibuat forecast, jadi bahwa kita sebagai pemimpin harus mampu membuat itu dengan menggerakkan orang lain dalam bentuk top team atau apa namanya untuk melihat. Jadi kalau kita jalan itu nampak jalannya itu ke sana, jadi kita jalan. Itu pun tadi saya katakan era FUKA ini berubah, kadang-kadang berubah tepat. Kalau kita harus tepat menyesuaikan berubah itu, bukan organisasi yang mungkin tidak dapat dengan ini lagi, ini yang jadi rusak itu betulnya. Lalu orang katakan kan sering itu, wah ini enggak konsisten. Ini bukan masalah konsisten atau tidak, masalah fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Kan gitu ya, sampai ke situ. Itu kira-kira yang harus kita, oleh karena pemimpin sekarang ya itu. Ya anak-anakmu, saya dari Kapolres umur 35 tahun ya, maju nadeng-nadengnya itu. Itu bentukannya beda-beda, beda-beda. Kalau Kapolres itu gini biasanya. Saya masih nempiling masih apa tuh? Makin dalam atas saya kan lama-lama berubah ini. Nah, ini namanya gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini pasti beda. Pada saat saya dari PAMA, masih perintah pertama, kalau di lapangan gini. Nah kalau saya sedang di jenderal, misalnya masih nempelin, ya saya yang gila, kan gitu. Ini kayak kepemimpinan saya, berubah kematangannya karena waktu, ya pengalaman waktu ini pasti berubah. Kalau sampai tingkat puncak ini juga masih gila, namanya. Jadi artinya apa? Nah ini yang betul kesimpulannya. Kalau sudah sampai pangkat pati, artinya bahwa seorang pemimpin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah itu intinya ya. Jadi kalau masih ada pati yang korupsi itu gila namanya, sudah saya bilang. Ini tingkatnya udah gila. Karena seharusnya kalau udah pati, biar general itu ya. Namanya general, ya itu dia sudah tidak mikir lagi dirinya. Entah ekonomi, entah sosial, entah apa itu harus gitu. Oleh karena pada waktu saya di Mabes, itu saya paksakan betul. Kalau udah mau jadi Kapolda, mau naik pangkat bintang atau apapun juga, kamu udah selesai dengan dirimu sendiri. Artinya bahwa kamu secara ekonomi sudah cukup. Cukup ya, bukan kayak karena nggak ada. Tapi sebenarnya kan nggak ada batasannya. Tapi jangan jadi orang gila, kan saya bilang gitu. Jadi orang rakus, orang tamak, orang apa? Nggak ada orang melarang, undang-undang melarang bahwa polisi harus marat atau harus miskin harus apa? Ya kan nggak ada tuh. Kita udah ada itu. Boleh kita hidup cukup kan? Karena kita harus sekolahkan anaknya. Karena gaji kita tidak cukup. Kita bisa pintar berusaha, pintar apa kan gitu. Untuk menopang kehidupan kita. Ini sebetulnya yang harus disadari. Akhirnya, saya pikir kalau sudah sampai pada level ini, dia sudah matang otaknya. Dia begitu dari pangkat kolonel atau kombes naik ke brigjen, itu ukurannya itu dari. Anda harus sudah selesai dengan diri Anda sendiri. Ekonomi, sosial itu yang penting. Jadi nggak terganggu lagi. Nggak terganggu lagi. Ya fokus ya. Nah dia udah harus Iya, karena di bintang itulah dia menelurkan atau melahirkan suatu kebijakan. Kan itu. Kebijakan wajib pengaruhnya duit sana kemarin. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu untuk kita boleh belajar ya di boleh dikatakan di pemimpinan di era sekarang ini ya, kita harus bisa lebih ada perubahan yang lebih baik. Dapat ilmu. Iya.
Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya, Bu Neke terima kasih, sahabat Mentari terima kasih, kita boleh belajar, ya boleh dikatakan tentang digitalisasi kepemimpinan, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, dan itu yang harus kita alami melalui perubahan-perubahan yang positif. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi.